tadi sudah saling melempar pertanyaan, tapi saya ingin mengajukan juga pertanyaan dari Kompas TV untuk para kandidat. Bapak-bapak adalah calon pemimpin Ibu Kota Jakarta. Keteladanan seperti apa yang ingin Anda cerminkan? Untuk Pak Basuki dan Pak Jarot, Anda telah memimpin Jakarta selama ini. Keteladanan seperti apa yang telah Anda cerminkan pada masyarakat Jakarta? 1 menit dari sekarang. Yang pertama bagi kami, semua akar masalah kan korupsi, saya katakan. Makanya pemimpin tidak boleh terima suap. Pemimpin tidak boleh berpihak. Dan yang ketiga, nggak boleh ada bisnis. Nanti masalah. Kalau kamu ada bisnis, kalau kamu bisa punya bisnis dealer mobil-mobil murah, maka kamu akan mulai membatasi, bukan mobil murahnya, membatasi mobil mahalnya. Supaya mobil murah Anda bisa laku dijual. Nah, jadi itu paling penting. Keteladanan ini penting. Anda juga harus bisa kerja keras. Membuktikan dari pagi sampai malam. Anda juga tiap Sabtu Minggu, Anda kunjungi semua pegawai paling rendah menikah. Itu ada sebuah keteladanan. Itu yang kita lakukan. Jadi bagi kami keteladanan itu adalah pemimpin harus jadi sebuah etalase. Mempertontonkan kamu bersih, kamu transparan, dan profesional untuk melayani rakyat. Itu keteladanan. Masih ada waktu, apakah ingin Pak Jarot tambahkan? Masih ada waktu. Keteladanan juga harus dengan kejujuran. Yang dalam bentuk contoh konkret. Kami sudah membuktikan sebagai wali kota 10 tahun, beliau jadi bupati, kita bisa diuji bagaimana kejujuran dan loyalitas kita melayani warga dengan hati. Untuk pasangan nomor 3, Pak Anies dan Pak Sandi, rekam jejak seperti apa yang bisa Anda bagi sebagai bagian dari keteladanan kepemimpinan untuk warga Jakarta? Nomor 1, ketika kita bicara tentang keteladanan bisa dicontoh. Karena itu yang kita tawarkan adalah kita akan meneruskan apa yang sudah pernah kita kerjakan. Dan itu konkret. Ketika punya gagasan, jadi karya. Bukan sekedar gagasan saja. Ini yang berbeda. Kami akhir-akhir ini melihat yang penting kerja, yang penting karya. Tapi tanpa kata-kata. Efeknya apa? Gak ada arahnya. Tanpa gagasan, gak jelas arahnya kemana. Dan tadi dikatakan tidak boleh berpihak. Kami akan berpihak pada rakyat kecil. Kami justru akan berpihak kepada mereka yang hari tersingkirkan. Dan berbicara tentang korupsi, minimal laporan keuangannya wajar tanpa perkecualian. Minimal. Bagaimana kita bicara anti korupsi, laporan keuangannya saja tidak wajar tanpa pengecualian. Paling kecil itu. Jadi, justru kami garis bawahi, justru kami tidak hanya kata-kata, kami buktikan selama ini anti korupsi dalam langkah-langkah yang konkret. Makanya mantan komisioner KPK justru eksplisit terbuka menjadi tim pakar dan juru bicara kita.